Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design melakukan perspektif. Kelompok 4 terdiri dari Rizky Setia Kartika, Seli Ranasari, Vivin Kusuma Dewi, Alvin Safitri, dan yang terakhir Dery Septian Kriswanda. Pemahaman dalam UBD. Pemahaman sebagai capaian UBD memenuhi 6 indikator. Yang pertama, mampu menjelaskan. Yang kedua, mampu menafsirkan. Yang ketiga, mampu menerapkan. Yang keempat, memiliki perspektif. Yang kelima, memiliki empati. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Salah satu indikator yang dapat menjelaskan bahwa peserta didik telah memahami suatu konten materi berdasarkan understanding by design atau UBD yaitu jika peserta didik dapat memiliki perspektif atau sudut pandang sendiri dalam memandang suatu konten materi. Jurnal pendidikan yang berjudul Perancangan Video Pembelajaran Literasi Numerasi Kelas 1-2 SD menggunakan karakter boneka tangan. Dalam jurnal ini, pembelajaran literasi numerasi pada anak belum berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD kelas 1 dan 2, hambatannya adalah kurang lancar membaca dan fasilitas pembelajaran literasi numerasi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan variasi dalam sebuah media pembelajaran seperti video yang menggunakan karakter boneka tangan. Hasil penelitian ini adalah video pembelajaran dapat membantu guru untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, Jurnal Eksistensi Cerita Rakyat dalam Pendidikan Karakter Siswa SD di Ubud. Dalam jurnal ini, cerita anak termasuk satwa Bali seperti yang dinyatakan Pramuki kurung buka 2011 /2713 kurung tutup bahwa cerita anak dapat dijadikan media pembelajaran untuk membuat pelajaran sangat menyenangkan sehingga pintu masuk yang efektif dalam peningkatan pendidikan karakter. Cerita yang digunakan secara tepat dalam pembelajaran akan membuat siswa bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Gambar-gambar di dalam cerita dapat membantu siswa dalam memahami cerita. Irman Dwi Citawati, DKK kurung buka 2013 kurung tutup, menyatakan cerita dapat membangun daya imajinasi anak dan menumbuhkan kreativitas mereka dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Jurnal yang berjudul Kontribusi Asesmen Formatif dalam Tahapan Understanding by Design terhadap Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Biologi. Paradigma pembelajaran saat ini telah berpusat daripada guru menjadi berpusat pada siswa. Hal ini sejalan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemahaman. Saat ini, masih terdapat pembelajaran yang tidak mendorong ke arah bentuknya pemahaman siswa. Selain itu, proses penilaian yang dilakukan masih berorientasi pada nilai akhir yang tidak autentik. Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen formatif, yaitu penilaian yang memiliki 3 komponen yang diperlukan, yaitu umpan balik, penilaian sejawat, dan penilaian diri. Selanjutnya, jurnal berjudul Aplikasi Berbasis Augmented Reality sebagai Upaya Pengenalan Bangun Ruang bagi Siswa Sekolah Dasar. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat penting khususnya dalam bidang pendidikan untuk melakukan hal-hal baru yang menunjang kegiatan pembelajaran.
Dipandang dari aspek kognitif, siswa merasa kesulitan dalam memahami objek bangun ruang 3 dimensi karena tanpa alat peraga mereka hanya mampu membayangkan saja atau mengimajinasikan sendiri objek bangun ruang 3 dimensi tersebut. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bangun ruang AR yang menerapkan teknologi augmented reality atau AR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi bangun ruang AR dapat membantu siswa memahami konsep bangun ruang dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Pengujian Usability Heuristik terhadap Perangkat Lunak Pembelajaran Matematika. Meningkatnya jumlah peserta didik yang lulus bangku sekolah bukan berarti jumlah orang cerdas di negeri ini bertambah. Mereka hanya lulus dengan batas nilai tertentu. Mayoritas dari mereka belum mengerti dengan dan apa yang harus dilakukan dalam menangani masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan berlatar Sekolah Alam Depok yang notabene-nya belajar di alam terbuka dan menggunakan metode understanding by design, bermaksud untuk menangani masalah tersebut. Menilik dengan tujuan utama salah satu ayat Al-Quran juga bahwasanya kita diharuskan belajar dengan alam. Dari alam kita bisa menyingkap tabir rahasia-rahasia keagungan Sang Pencipta. Adapun selanjutnya dari metode ini diharapkan peserta didik dapat memahami yang mereka dapat selama belajar. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.